Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabilan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin segenap jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung. Betapa besar nikmat kita telah melampaui Ramadan. Di bulan Ramadan kita dibakar dosanya. Di bulan Ramadan kita dibina diri dan jiwa kita. Maka kita masuk ke suatu masa yang dikenal seperti masa kita dilahirkan oleh ibu kita. Tidak ada dosa baginya. Khayaumin waladathu ummuh, yang kita kenal dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Tentu rasa syukur ini tidak cukup dengan hati, pikiran, dan lisan kita, tapi harus kita sempurnakan dengan segenap perbuatan amal ibadah kita. Tentu kita berharap Allah menerima segenap amal ibadah kita, dan kemudian kita berdasarkan doa dan ucapan para ulama, setelah kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima segenap amal ibadah kita dan kalian semua, Bapak hadirin jamaah, ibu-ibu dan segenap semuanya. Juga kita mohon kullu amin wa antum bi khair.
sepanjang tahun, sepanjang masa kita semua ada dalam kebaikan. Salawat teriring salam terlimpah kepada teladan hidup kita yang menerangi kehidupan kita dari jahiliyah menuju martabatillah, yang menghadirkan ajaran yang selamat dan menyelamatkan dengan penuh kedamaian, yaitu al-Islam, yakni baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita berharap kita terhindar dari berbagai mara bahaya, baik wabah maupun bencana. Dengan salawat kita berharap diangkat derajat kita setelah wabah, setelah pandemi kita masuk kehidupan normal, kemudian kehidupan kita maju, dinamis dan meningkat dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan salawat juga kita berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah, hingga kita diangkat derajatnya oleh Allah, dipanggil ke surga, dipertemukan dengan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, maka tentu kita semua harus mengejar apa yang menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Bulan Ramadan kita dibina sebulan penuh. Di siangnya kita siam, menjaga dari yang membatalkan puasa, menjaga dari yang merusak puasa, termasuk menjaga dari dusta, menghindari dari penipuan, menjauhi dari permusuhan, menjauhi penyakit hati, prasangka buruk, ria, sombong, bahkan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara di malam harinya kita dibina dengan qiyam, dimulai dari tarawih, dilanjutkan dengan sholat malam, dilanjutkan dengan tilawatul Quran, dan dilanjutkan dengan amalan sunnah tapi mendapat luar biasa berkah, yaitu sahur. Siangnya siam, malamnya qiyam adalah fasilitas yang hebat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa bi qaulih Umar, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan barang siapa yang berdiri qiyamul lail di bulan Ramadan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah terima siamnya, kita diterima oleh Allah qiyamnya, sehingga kita hari ini masuk ke dalam kondisi Aidul Fitri, kemenangan sejati, terhindar dan dihapuskan dosa-dosa kita seperti hari dilahirkan oleh ibu kita. Dan selanjutnya buah dari tarbiyah di bulan Ramadan, setelah kita dibina, tentu kita tunjukkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengannya kita akan menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dalam pertengahan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan 4 ciri unsur orang bertakwa yang ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi. Yang pertama, al-khauf 'anil jalil. Orang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Dimanapun dia berada, dia merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia berhati-hati dengan rasa takutnya untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia berhati-hati ketika dia berinteraksi dengan istrinya. Istri berhati-hati ketika bertutur kata di hadapan suaminya. Suami istri berhati-hati memberi contoh terbaik kepada anak-anaknya. Mereka semua berhati-hati dalam berinteraksi dengan tetangganya, termasuk ketakutan itu hadir. Jangan sampai harinya dilalui dengan kemaksiatan dan dosa, tapi berusaha agar setiap harinya diisi dengan amal soleh dan ibadah yang akan mendulang pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ciri kedua orang bertakwa adalah al-amalu bitanjil. Beramal dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dan di bulan Ramadan, dalam rangka menuju ketakwaan dengan beramal berdasarkan Al-Quran, Rasulullah mencontohkan setiap malam beliau ketemu malaikat Jibril.
untuk menyetorkan bacaan Al-Qur'annya, untuk menyetorkan hafalannya, dan kemudian itu kita ikuti dengan bertadarus di mushola, bertadarus di rumah, bertadarus di masjid-masjid. Selain ada yang belajar membaca, selain ada yang meningkatkan bacaannya, juga yang lebih penting dari itu adalah belajar memahami apa isinya. Maka dengan demikian kita masuk yang golongan Rasulullah sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka siapapun di antara kita yang menjadi lulusan tarbiyah Ramadan, bulan Syawal adalah bulan meningkat yang belum bisa baca Al-Quran, mau belajar baca Al-Quran walaupun usia sudah tua. Yang sudah bisa baca Al-Quran meningkat dengan memperbanyak bacaan Al-Qurannya. Yang sudah bisa membaca Al-Quran dan maupun yang masih belajar Al-Quran meningkat dengan memahaminya, hadir ke majelis taklim yang mengajarkan Al-Quran, sehingga baginya Al-Quran menjadi program hidup. Program hidup yang dalam bahasa Allah adalah huda, petunjuk. Program hidup yang dalam bahasa Allah adalah tibyanan likulli syai', menjelaskan segenap aspek kehidupan. Maka dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sedikit contoh bagaimana Al-Quran memprogram hidup. Secara pribadi kita diprogram oleh Allah dalam berbagai ayat Al-Quran, tapi salah satu contohnya kita diprogram oleh surat Al-Fatihah yang biasa kita baca dalam sholat dan doa-doa kita. Al-Fatihah memandu kita agar senantiasa berikatan dengan Allah. Maka Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya itu kita amalkan. Ketika mau makan kita baca bismillah, ketika mau berpakaian kita baca bismillah, ketika kita mau pergi kita baca bismillah, bahkan lebih lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua aspek kehidupan kita awali dengan bismillah. Itulah pribadi yang dipandu oleh Al-Quran dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini Al-Quran memandu kita agar kita ingat terhadap nikmat Allah, sehingga kita mau bersyukur. Kita telah diberi rambut, kita telah diberi mata, kita telah diberi hidung, kita pun diberi telinga, dan semua anggota badan kita. Kita tidak bisa mengunyah dengan nikmat kalau tanpa gigi. Kita tidak bisa menelan dengan enak kalau tanpa air ludah. Kita pun tidak bisa mencerna dengan baik kalau lambung kita rusak. Dan kita pun tidak bisa menyerap sari makanan kalau usus kita rusak. Bahkan kita tidak bisa membuang dengan baik kalau anatomi tubuh di dalam perut kita rusak, sehingga perlu bantuan selang. Itu semua harus kita sadari. Itu nikmat dari Allah. Maka kita hadirkan rasa syukur diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi nikmat-nikmat yang banyak, nikmat bertetangga, nikmat hadir di mushola, nikmat atas berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Surat Al-Fatihah memandu agar kita tidak lupa kepada Allah yang memberi fasilitas hidup dan nikmat kepada kita. Maka ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun dicontohkan ketika kita habis makan, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana dan wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika kita tidur, kita pun suruh bersyukur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita pun dipandu oleh Rasulullah berdasarkan penjelasan Al-Quran. Hatta keluar kamar mandi kita berdoa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Itu adalah buah dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pribadi dalam surat Al-Fatihah kita dipandu agar ingat kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka pribadi yang baik, dia mau menebarkan kasih sayangnya, dia meningkat kasih sayang kepada pasangannya, dia meningkat kasih sayang kepada anak dan istrinya, dia meningkat kasih sayang kepada sesamanya. Bahkan muslim yang baik menebarkan kasih sayang kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Demikian Rasulullah menegaskan, sayangi yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Itu dipandu dari sifat Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah memandu kita untuk ingat kepada akhirat. Jangan sampai kita lupa diri di dunia, mengumpulkan harta. Harta harus kita cari, tapi harta mestinya untuk sarana ibadah. Maka kita diingatkan dengan kalimat indah agar kita ingat kepada akhirat. Maliki yaumiddin.
Allah yang menguasai hari pembalasan. Bangunnya kita dengan amal apapun, harta kita apapun yang kita dapatkan, semua akan dipertanyakan, semua akan diberi balasan. Kalau tenaga kita, pikiran kita, ucapan kita, harta kita dijadikan sebagai sarana ibadah, maka kita akan mendapatkan balasan terbaik. Tapi kalau harta kita, tenaga kita, bahkan ilmu kita dipakai untuk bermaksiat, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang susah. Waladamu suburo, dan orang seperti itu telah akan berkata dan berseru, celaka ya aku. Agar kita tidak celaka, Al-Fatihah mengingatkan kita, Maliki Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Karena kesadaran itu semua, maka kita berikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, dan kami mohon pertolongan hanya kepadamu. Dilengkapi dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mungkin saja kita berikrar dengan mudah beribadah hanya kepada Allah. Mungkin saja kita ingat kepada akhirat, tapi syaitan dan hawa nafsu kadang menggelincirkan dan melupakan. Maka kita ikrarkan dengan doa, jadikan doa sebagai senjata, dan induknya doa adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hingga Al-Fatihah memanggil kita, jangan sampai kita lepas dari orang-orang baik, maka kita berikrar dan berucap siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ingin bersama orang-orang yang berjalan dan diberi nikmat oleh Allah, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Mereka adalah para nabi, mereka para syuhada, mereka para siddiqin, dan mereka orang-orang soleh. Maka konsekuensinya kita harus belajar sejarah para nabi. Kita harus dekat dengan orang-orang soleh agar kita selamat, dan kita hindari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jauhi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, penipu, pembunuh nabi, penghardik ulama, penista agama dan penista ulama, itu harus dijauhi, baik sifatnya, baik karakternya maupun ajakannya. Waladdallin, dan kita dipandu oleh Al-Fatihah, jauhi orang-orang yang sesat. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat, yang menyembah lebih dari Tuhan, lebih dari satu, selain mau sholat menyembah Allah, tapi masih percaya dan masih melakukan kemusyrikan. Kemudian jamaah rahimahullah, Al-Fatihah juga memandu kita dalam berkeluarga. Di surat Ali Imran, Allah memberi contoh keluarga yang ideal. Ada keluarga Imran, ada keluarga Ibrahim. Dan contoh yang paling ideal adalah Nabi Muhammad sebagai contoh keluarga bagi kita. Maka dalam berkeluarga, Al-Quran memandu kita agar kita memahami keluarga adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jodoh adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka yang jadi suami, sayangi dan hormati istri kita, karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dihadirkan kepada kita. Yang menjadi ibu sebagai istri, hadirkan penghormatan kepada suami, penghormatan yang sebesar-besarnya, karena suami hadir sebagai jodoh adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang beriman pasti akan menghormati tanda-tanda kebesaran Allah. Apapun yang ada pada pasangan kita, ketika dia kurang, kita bersabar. Ketika dia banyak kekurangannya, kita bersabar dan berdoa agar Allah merubah dari kekurangan menjadi kebaikan. Ketika di pasangan kita ada kebaikan, maka kita bersyukur dan kita tingkatkan kebaikan itu. Maka semua itu menjadi kebaikan bagi kita semua sebagai orang beriman. Di surat Al-Baqarah juga kita dipanggil dalam berkeluarga. Suami harus menjadi pakaian bagi istri, istri jadi pakaian bagi suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian adalah yang memperindah, pakaian adalah yang menutupi aurat, pakaian adalah yang membuat kita nyaman. Maka istri harus memperindah suaminya, memperindah akhlaknya, memperindah perilakunya. Demikian juga suami harus membimbing istri agar istri menjadi wanita sholihah. Idza nadartaha syarratha, apabila kau melihatnya, dia akan membahagiakanmu. Tentu ini pun tidak lepas dengan panduan Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami harus menjadi pemimpin, di mana pemimpin ideal adalah memberi contoh, pemimpin ideal adalah mengarahkan, pemimpin ideal adalah punya bekal ilmu, pemimpin ideal harus punya kebijaksanaan. Kalau itu dimiliki oleh suami, maka suami harus punya target fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Memimpin istri yang menjadi wanita sholihah, menjadi wanita yang bisa menjaga dirinya, menjadi wanita yang taat kepada Allah, Rasul dan suaminya.
dan menjaga walaupun dia sedang sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Quran lebih indah memandu keluarga, suami dan istri diibaratkan nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri adalah ladang bagi suami, maka suami memperhatikan istri ibarat ladangnya yang harus diisi, yang harus ditanami dengan benih yang terbaik. Berilah nafkah yang terbaik, yang harus dirawat dengan air dan pupuk yang terbaik. Maka berilah ucapan, berilah interaksi, berilah nafkah yang terbaik untuk istri. Sehingga apa? Pemilik kebun akan memanen, pemilik kebun akan menyaksikan kebunnya indah dipandang olehnya. Demikian pula suami, kalau suami memperlakukan istri yang terbaik, maka istrinya akan menghadirkan kenyamanan bagi suami, maka sakinah mawaddah akan tercapai. Terakhir jamaah rahimakumullah, Al-Quran memandu secara komunal masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, tapi yang paling mulia di antara kalian adalah bertakwa. Artinya apa? Kita harus memaklumi kalau ada perbedaan. Kita tidak boleh memaksakan perbedaan sekalipun beda agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi dakwah terus disiarkan, tapi amar ma'ruf terus disiarkan. Jangan sampai perbedaan itu kebebasan yang tidak ada batasnya, kebebasan yang tidak ada aturannya. Kebebasan yang disampaikan dalam Islam adalah kebebasan yang hormat menghormati, saling menyelamatkan, karena Islam adalah selamat dan menyelamatkan. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi panduan bagi kita, Al-Quran menjadi program hidup bagi kita, sehingga ketakwaan akan kita raih. Mudah-mudahan jika orang bertakwa berdasarkan Imam Bukhari adalah al-istiqdad di yaumil rahim, mempersiapkan untuk hari akhirat. Maka kita ingat dalam amal kehidupan sehari-hari akan mendapatkan balasan di akhirat. Dan terakhir ciri orang bertakwa adalah ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang urusan kecil, urusan dunia, tapi setelah berusaha. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Demikian Allah mengingatkan kita hendaklah mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Kita harus berusaha dari pagi hingga sore untuk mencari nafkah, tapi yang didapatkan apapun itu kita imani sebagai qada, sebagai takdir dari Allah. Tidak perlu merampas, tidak perlu korupsi, tidak perlu mengambil hak orang lain, karena itu kezaliman. Orang bertakwa akan sadar itu semua. Setelah berusaha, apa yang dia dapatkan dia bersyukur, itulah pertanda dia ridho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa asladina wa asatidatina. Allahumma ighfir li
لميتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واشف مرضاهم وادخلهم دارا خير من دارهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النار اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من العائذين والفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران اللهم اجعل حياتنا مع القران اللهم نور قلوبنا بنور القران ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر